progress. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Satulah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kita mulai acara yang pertama dengan sambutan dari Koordinator Sementara AIMES Wilayah Jawa Barat. Kepada Bapak Dr. Usep Kosasi, MPD, disilakan. Terima kasih Ibu Dr. Irena Puji Luryawati yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua IMES Dr. Sri Adi Widodo MPD, yang saya hormati para audien anggota IMES Jabar yang pada kali ini ikut dalam kegiatan ini. Saya sampaikan bahwa tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk menghasilkan calon koordinator wilayah AIMES Jawa Barat yang nanti akan dilaporkan kepada AIMES Pusat sebagai ajuan koordinator definitif dari wilayah Jawa Barat. Ini berdasarkan SK yang disampaikan oleh AIMES Pusat untuk penyelenggaraan kegiatan musyawarah wilayah. Selain kegiatan musyawarah wilayah, kami juga menyelenggarakan kegiatan webinar sebagai salah satu tanggapan dari beberapa kebutuhan dari para dosen khususnya dan juga para guru yang giat dalam menulis untuk mempublikasikan artikel penelitian dalam jurnal yang berperingkat di Sinta 2. Saya memohon kepada Ketua AIMES Pusat untuk memberikan arahan dan membuka kegiatan ini supaya berjalan dengan lancar. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Ketua Umum AIMES Pusat kepada Bapak Asosiat Profesor Dr. Sri Adi Widodo MPD, disilakan. Baik, terima kasih Bu Irena Puji Luryawati. Yang saya hormati Pak Usep Kosasi, Ketua Koordinator Wilayah Sementara Wilayah Jawa Barat, Bapak Ibu peserta Muswil Musyawarah Wilayah Jawa Barat yang saya hormati. Pertama-tama saya mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah hari ini bisa silaturahim dengan teman-teman di wilayah Barat. Saya berharap kemarin luring gitu ya, tapi ternyata mungkin karena waktu jadinya tidak jadi luring, tapi tidak apa-apa lah. Mungkin suatu ketika kalau luring saya bisa ke Jawa Barat nanti ya, ke Bandung atau ke mana nih? Ke Karawang ya Pak, sekarang ya Pak Eka ya. Iya betul. Ke Karawang ya, bukan lagi di Garut sekarang. Baik, Bapak Ibu, mungkin ini agak sedikit berbeda dengan IMES yang tahun sebelumnya, bahwa di periode ini setidaknya wilayah punya kegiatan satu gitu ya.
setahun itu ada kegiatan satu yaitu musyawarah wilayah. Nanti dari musyawarah wilayah ini teman-teman yang ada di wilayah itu akan memilih ketua wilayah. Nanti apakah nanti di musyawarah wilayah itu akan dilaksanakan dengan kegiatan webinar, itu semua kembali pada wilayah masing-masing. Tetapi secara umum bahwa pada periode ini setidaknya ada kegiatan satu yang dilaksanakan oleh wilayah, yaitu dengan adanya musyawarah wilayah, di mana dari musyawarah wilayah inilah nanti akan memilih koordinator ketua wilayah definitif. Nanti dari ketua wilayah definitif akan membentuk kepengurusan yang baru, sehingga nanti masa baktinya sampai ketua umumnya diganti. Kalau periode ketua umum saya kan sampai tahun 2026. Nah, tergantung nanti dari anggota apakah tahun 2002 di awal tahun atau di akhir. Kalau di awal tahun berarti nanti kepengurusan Bapak Ibu sebagai pengurus IMES mau pusat maupun di daerah di wilayah itu hanya setahun. Nah, tergantungnya Bapak Ibu itu doa yang baik itu yang seperti apa? Apakah nanti mau 2 tahun berarti 2026 akhir, kalau mau 1 tahun berarti 2026 awal. Ke sana. Terlepas dari itu semua Bapak Ibu, kepengurusan wilayah itu mengikuti kepengurusan yang periodenya mengikuti kepengurusan yang ada di pusat. Jadi periode yang lain sebenarnya sudah dimisioner semenjak saya dipilih oleh teman-teman di tanggal 12 Desember 2024 di UGRIS pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi salah satu cara Bapak Ibu melaksanakan pesta demokrasi kecil gitu ya di IMES, karena ini menjadi tonggak bahwa pemilihan ketua wilayah sekarang harus melalui anggota. Anggota yang memilih, bukan lagi ketua yang memilih, menunjuk. Walaupun memang ada beberapa wilayah yang menghendaki masih ketua umum yang memilih, menunjuk. Sebagai contoh yang di NTT itu yang bersangkutan tidak mau wilayahnya tidak mau wilayah musyawarahnya penunjukan, termasuk yang di wilayah Maluku juga sama, sehingga di wilayah kemarin tidak ada muswil tetapi adanya penunjukan. Tapi saya berharap di beberapa wilayah yang lainnya itu musyawarah wilayah bukan penunjukan, biar nanti teman-teman yang ada di sana juga punya hak untuk memilih. Nah, terlepas nanti siapapun yang jadi ketua wilayah, saya harap ketua wilayah Jawa Barat dan termasuk pengurusnya nanti akan terpilih setidaknya bisa mengaktifkan yang IMES yang ada di Jawa Barat. Kalau tidak kita sendiri yang ada sebagai pengurus, itu siapa lagi nanti yang akan mengaktifkan IMES dan bisa membesarkan IMES. Karena IMES bisa besar juga dari Bapak Ibu, bukan dari saya atau Prof. Heris ataupun dari Prof. Ketua Umum yang sama. Sehingga kita semua harus bisa bekerja sama bagaimana IMES ini bisa semakin besar. Karena kalau dari segi usia, IMES ini masih anak-anak Bapak Ibu, masih berusia sekitar 7 tahun gitu ya. Belum lama, 8 tahun lah, dari 2017 sekarang 2025, 8 tahun. Dan keputusan IMES ketua umum baru melahirkan 3 orang. Nah, terlepas dari itu semua, saya berharap betul Jawa Barat, karena kan salah satu pendiri IMES itu kan ada di Jawa Barat gitu ya, sehingga keaktifan teman-teman dosen yang ada di Jawa Barat semakin baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, harapan saya Muswil ini dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar. Siapapun nanti yang jadi ketua wilayahnya dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik, dengan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah wilayah Jawa Barat saya nyatakan dibuka. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya dan telah membuka kegiatan ini secara resmi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu webinar tips menulis artikel di jurnal terakreditasi Sinta 2 dengan narasumber Bapak Dr. Eka Satya Aldila Afriansyah MSc yang akan dipandu oleh moderator Bapak Samnur Saputra MPD. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan sekilas CV dari moderator. Nama Samnur Saputra MPD, pendidikan terakhir S2 Pendidikan Matematika, jabatan dosen prodi S1 Pendidikan Matematika Uninus. Baik, kepada Bapak Samnur Saputra MPD, disilakan untuk mengambil alih acara.
Ya, terima kasih. Bu, ya. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di webinar tips menulis artikel di jurnal terakreditasi Sinta 2. Saya Samnur Saputra yang akan memandu jalannya acara ini. Suatu kehormatan bagi saya untuk berada di sini bersama Bapak dan Ibu, juga rekan-rekan yang memiliki minat besar dalam dunia publikasi ilmiah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas tuntas strategi dan tips praktis dalam menulis artikel yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga mampu menembus jurnal terakreditasi Sinta 2. Tema ini sangat penting mengingat publikasi ilmiah merupakan salah satu tolak ukur dalam pengembangan karir akademik dan profesional. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi penting mengenai susunan acara dan aturan pada webinar kali ini. Webinar ini akan berlangsung selama 60 menit yang terbagi menjadi beberapa sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan materi oleh narasumber selama 40 menit. Kemudian kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya-jawab selama kurang lebih 20 menit. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur chat yang tersedia. Kami akan memilih pertanyaan yang paling relevan dan menarik untuk dijawab oleh narasumber. Untuk menjaga ketertiban dan kelancaran acara, kami memohon agar mikrofon peserta tetap dalam keadaan mute selama pemaparan materi. Jika terdapat kendala teknis, silakan sampaikan melalui fitur chat. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu, para rekan-rekan sekalian, dan seluruh peserta webinar, mari kita langsung kita yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah Dr. Eka Satya Aldila Afriansyah, MSc, seorang dosen di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Riwayat pendidikan S1 Matematika PUP Bandung, S2 Pendidikan Matematika Unisri Utrecht, kemudian S3 Pendidikan Matematika UPI Bandung. Pengalaman di bidang publikasi, chief editor pada jurnal Musyarofa, Plus Minus, dan PME, kemudian editor section pada jurnal Gantang, jurnal Edumatika, JIPM, Cakra, Edunesia. Kemudian reviewer atau mitra bestari nasional pada jurnal Matematika, jurnal Lemma, Infinity Journal, jurnal Mediverse, dan seterusnya. Banyak sekali ya Bapak Ibu. Kemudian juga reviewer atau mitra bestari internasional pada Educational Journal. Kemudian sebagai penulis pada berbagai jurnal nasional dan internasional. Kemudian juga sebagai asesor akreditasi jurnal ilmiah nasional. Dan juga sebagai fasilitator jurnal ilmiah nasional. Dengan pengalaman dan keahlian beliau, kita akan mendapatkan banyak wawasan berharga hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan virtual yang meriah untuk Bapak Dr. Eka Satya Aldila Afriansyah, MSc. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Eka Satya Aldila Afriansyah, MSc. Waktu dan layar kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Samnur Saputra MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya tentunya untuk menyampaikan materi pada kegiatan webinar ini ya. Sebelumnya saya cek dulu suara saya terdengar, Bapak Ibu. Terdengar, Pak. Sudah, Oke, Pak, bagus. terdengar. Terima kasih. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Asosiat Profesor Dr. Sri Adi Widodo, SPD MPD, sebagai Ketua Umum IMES Pusat, dan juga Dr. Usaid Kusasi MPD sebagai Koordinator Wilayah IMES Jabar, serta seluruh peserta webinar yang saya hormati dan saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan webinar sekaligus muswil IMES Jabar dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam. Marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selamanya. Amin. Baik, hari ini saya berkesempatan untuk berbagi pengalaman dan juga sedikit wawasan mengenai penulisan artikel untuk publikasi di jurnal teraplikasi Sinta. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa publikasi ilmiah ini merupakan bagian penting dari dunia kita sebagai akademika. Kita sebagai dosen dan juga peneliti, publikasi di jurnal teraplikasi Sinta 1 sampai 6 bukan hanya meningkatkan kontribusi kita dalam juga menjadi salah satu syarat dalam kenaikan jabatan fungsional kita. Dan juga tentunya bila kita memiliki penelitian, itu juga menjadi output atau lamaran hibah penelitian kita. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba mengangkat beberapa poin. Yang pertama itu adalah memahami karakteristik jurnal Sinta 2, karena kebetulan saya mengelola jurnal Sinta 2. Mungkin nanti ada yang bertanya-tanya kenapa nggak Sinta 1 ya Bapak Ibu ya. Karena kalau Sinta 1 nanti saya nggak capable gitu ya buat materi ini. Dan mengapa publikasi di jurnal ini penting. Kemudian yang kedua, etika publikasi, karena ini cukup penting juga, serta banyak kesalahan atau beberapa kesalahan yang perlu kita hindari. Kemudian sedikit tips, mungkin banyaknya Bapak Ibu sudah tahu, dalam menulis artikel agar meningkatkan peluang artikel kita diterima. Mudah-mudahan nanti setelah webinar selesai, Bapak Ibu dapat insight yang baru dan dapat langsung diterapkan dalam penulisan dan juga publikasi artikel ilmiah. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama saya mencoba untuk share materi saya kepada Ibu. Sebentar. Sudah muncul Bapak Ibu? PowerPoint-nya. Sudah tampil. Terima kasih Pak Samir. Baik, saya mulai. Di sini dari panitia, saya mendapatkan tema terkait dengan tips menulis artikel di jurnal terakreditasi Sinta 2. Ya, saya awali dengan kutipan ini. Dalam menulis artikel ilmiah itu bukan bakat ya, tetapi keterampilan yang dilatih, yang kita asah. Nah, ini perlu diingat Bapak Ibu, jadi tidak perlu tidak percaya diri, gitu ya. Ketika belum memulai, apalagi kita harus terus mencoba, sehingga yang tadinya tidak bisa menjadi mahir. Oke. Saya mulai dari apa itu jurnal terakreditasi Sinta. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu, sudah ketahui bahwa Sinta ini merupakan sistem indeksasi jurnal ilmiah yang dikembangkan oleh Kementerian sebelumnya di Indonesia. Jurnal Sinta atau terakreditasi Sinta dikategorikan menjadi 6 peringkat dari 1 sampai 6. Ini dipisahkan berdasarkan hasil penilaian dari kualitas proses manajemen jurnal dan juga substansi artikel jurnal tersebut. Nah, jurnal terakreditasi Sinta 2 ini merupakan jurnal peringkat 2. Ini akan kita angkat yang telah melalui proses penilaian Arjuna dengan nilai total antara 70 sampai dengan 28 dan diindeks pada Sinta.
Nah, memang di umumnya kita sering menyebut, dan saya pun di judul menyebut seperti itu, Sinta 1 sampai Sinta 6 gitu ya. Tapi artinya sebenarnya di kita itu akreditasi ini dinamakan peringkat gitu ya, peringkat 1 sampai dengan peringkat 6. Dan itu ada pada Sinta gitu ya. Makanya apa namanya banyak ada miss di sini sehingga kita sering menyebutnya peringkat 1 itu sebagai Sinta 1 ya, peringkat 2 Sinta 2 gitu ya. Sampai dengan peringkat 6 itu Sinta 6. Tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi arti dari yang kita maksud ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk manfaat publikasi sendiri bagi mahasiswa tentunya ini khusus di jurnal Sinta 2. Ini sebagai output mata kuliah sehingga memperoleh nilai yang tinggi dan juga sebagai syarat biasanya mengikuti sistem mata kuliah. Ini tidak jarang saya temui sebagai pengajar jurnal. Banyak mahasiswa yang mengajukan artikel itu untuk syarat lulus katanya, syarat ikut sidang katanya. Jadi mohon diterima begitu ya. Ini biasanya pesan di awal pada saat submit. Kalau untuk mata kuliah itu ada tapi jarang. Itu kebanyakan itu di jurnal yang plus minus mungkin yang sintetik. Kemudian bagi dosen, yang pertama itu mendukung syarat khusus kenaikan jabatan akademik lektor kepala. Karena untuk syarat khusus dari lektor kepala untuk aturan yang sekarang, baik itu lektor magister ataupun lektor doktor, disamakan gitu ya untuk syarat khususnya. Minimal itu adalah publish di jurnal Sinta 1 ataupun Sinta 2. Kemudian poin kredit tinggi untuk pengajuan BKD dan jabatan fungsional ini poinnya maksimal. Untuk tepatnya saya kurang tahu gitu ya. Kalau saya sebutkan saya takut keliru. Nanti Bapak Ibu bisa cek langsung panduannya. Yang ketiga ini meningkatkan reputasi akademik dan juga peluang mendapatkan beberapa. Sementara bagi institusi tentunya ketika dosennya itu produktif, maka institusinya pun peringkatnya akan naik secara tidak langsung. Berikutnya saya akan membahas dengan etika. Etika yang ada ketika kita melakukan publikasi. Nah, etika publikasi ini prinsip yang perlu kita perhatikan. Memang tidak ada polisinya begitu, tapi kita sebagai akademisi perlu mematuhi terkait dengan etika publikasi. Nah, bila kita melanggar, ada beberapa hal yang mungkin terjadi. Yang pertama, artikel kita akan ditolak. Bahkan mungkin setelah diterima, kalau udah keluar, tiba-tiba ada pelanggaran etika, artikel kita di-reject. Ya. Kemudian yang kedua, blacklist dari jurnal ataupun penerbit yang sudah mengetahui kita melanggar etika. Yang ketiga adalah penarikan artikel. Ini udah terbit lama, kemudian ditarik artikel di retract gitu ya, sehingga histori kita hilang. Kemudian yang keempat, sanksi akademik ataupun hukum, terutama jika terkait dengan plagiarisme dan publikasi data. Ini udah banyak kasus Bapak Ibu ya, jadi tolong hati-hati. Nah, ada beberapa kesalahan etika yang harus dihindari. Yang pertama itu adalah plagiarisme dan juga self-plagiarism. Kemudian fabrikasi dan falsifikasi data, publikasi jamak, authorship yang tidak etis, dan juga konflik kepentingan yang tidak diungkap. Nah, kita akan coba lihat satu persatu. Plagiarisme dan self-plagiarism. Plagiarisme ada dua. Yang pertama, plagiarisme langsung. Misalkan kita menyalin teks tanpa mengubah kata-katanya sedikit, kayak copy paste begitu Bapak Ibu. Ini plagiarisme langsung. Kemudian plagiarisme parafrase. Kita parafrase si kata itu, tapi kita tidak mencantumkan sumbernya. Nah, ini juga menjadi kesalahan etik. Yang ketiga, self-plagiarism. Ini menerbitkan ulang hasil penelitian kita sendiri tanpa ada modifikasi yang signifikan. Yang berikutnya adalah bagaimana cara kita menghindarinya. Tentunya yang pertama, kita gunakan alat cek plagiarism. Di sini udah banyak, Ibu ya. Yang murah-murah juga di Shopee sudah banyak, baik itu Turnitin atau plagiarism checker, ataupun yang gratis-gratis juga banyak di internet.
walaupun memang tidak bisa sekaligus artikel, tapi secara perlahan itu bisa kita cek plagiarisme. Kemudian menggunakan kutipan yang benar sesuai dengan dia referensi jurnal. Jangan sampai si jurnal dia tuju menggunakan apa style, kemudian kita mensubmit dengan font cover style gitu ya. Itu kan tidak cocok. Kemudian yang ketiga, jika kita menggunakan kembali data dari penelitian sebelumnya, nah ini harus ada penambahan atau analisis baru. Nah, saya pengalaman di sini saya memecah disertasi saya ada dua variabel, kreatif dan kritis. Nah, saya mendapatkan risiko ketika walaupun analisisnya ini berbeda, katakanlah itu pendahuluannya mirip dan itu di reject. Dan itu memang hal yang sewajarnya karena memang ketika misalkan kita membuat dua artikel yang berbeda, full dari awal sampai akhir itu harus berbeda. Jangan sampai ada yang mirip walaupun hanya di salah satu bagian. Kemudian, fabrikasi dan klasifikasi data. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, fabrikasi dan klasifikasi data ini terkait dengan data dari mulai yang data abal-abal sampai dengan kita mengubah data kalau kata mahasiswa itu biar valid Pak gitu ya. Itu klasifikasi data ya. Itu tidak boleh. Nah, dampaknya jika ditemukan nih si jurnal dapat menarik artikelnya atau menolak kalau belum terbit menolak, kalau setelah terbit ya mungkin menarik artikelnya. Kemudian kredibilitas akademik ini akan negatif gitu ya, mungkin bisa berdampak pada institusinya kalau misalkan kasusnya besar. Nah, di kasus saya sebelumnya pernah ada data yang mungkin tidak tercek oleh ya biasa mahasiswa ya yang submit tercek oleh dosennya sehingga saat itu ketika ada pelanggaran etika di situ datanya tidak sesuai, ada yang melapor, yang kena itu dosennya Bapak Ibu. Ya mungkin kredibilitas dosennya jadi hancur ya dari situ gitu ya. Dan saya saat itu terpaksa untuk meretract artikel yang memang sudah terbit kurang lebih mungkin hampir setahun. Nah, itu tolong hati-hati. Kemudian bagaimana cara menghindarinya? Gunakan metode yang transparan dan laporkan data apa adanya. Kan kita bisa, apapun itu hasilnya, kita bisa bahas di baik buruknya hasilnya, berhasil tidaknya hasilnya, kita bisa bahas pembahasan terkait dengan kok bisa hasilnya seperti ini, kita analisis lebih lanjut. Ada yang tidak sesuai, ini perlu kita jelaskan dengan jujur. Apa namanya, apalagi biasanya kita kalau punya data outlier itu kita hilangkan ya. Ada outlier nggak akan efek terlalu efek gitu ya. Tetap saja kita harus cantumkan di situ bahwa ada data outlier dan kita tidak gunakan gitu ya. Baik, berikutnya untuk publikasi jamak. Nah, ini biasanya yang kejadian itu mahasiswa. Mahasiswa yang perlu banget publish buat sidang, buat syarat wisuda, syarat lulus, syarat sidang gitu ya. Jadi dia punya artikel satu tapi dia kirim ke banyak jurnal. Banyak ini berarti lebih dari satu ya Bapak Ibu ya. Kalau dua itu juga udah banyak, dua, tiga, empat. Artikel yang sama disubmit ke banyak jurnal sehingga dengan harapan ada satu jurnal yang nyangkut. Niatnya sih apa yang namanya strateginya sih ya bagus ya, tapi kan tidak sesuai etika itu nggak boleh. Saya selalu menekankan kepada mahasiswa saya bila mana ada hal yang terjadi, tolong bersiap dengan risiko, gitu ya. Dan kalau bisa jangan lakukan hal tersebut. Jaga-jaga misalkan kalau deadline, ya sebutkan kalau mau ke 5 jurnal berarti harus punya 5 artikel yang berbeda, gitu ya. Jangan sampai hanya satu itu disubmit ke banyak jurnal. Nah, cara menghindari tentunya tunggu keputusan jurnal pertama sebelum mengirim ke jurnal lain. Nah, jika ingin menerbitkan hasil yang mirip, buat perbedaan signifikan secara keseluruhan. Nah,
solusi yang pertama ini memang ada kelemahannya ketika kita respon dari si pengelola jurnal yang pertama ini lambat, gitu ya, atau mungkin nggak ada respon sama sekali. Nah, makanya kita harus melakukan apa namanya, waspadaan terlebih dahulu sebelum kita submit. Nah, apakah jurnal ini tuh ada kontak personnya dan bisa dihubungi, baik itu via email ataupun WA. Kalau misalkan ada respon, nah harusnya aman ya. Tapi kalau misalkan tidak ada respon, nah itu tolong hati-hati. Karena ada kemungkinan jurnal kita sudah kita submit, nggak ada kabar gitu ya. Dan tidak tahu sudah prosesnya sampai mana. Gitu. Ini tolong di apa namanya diingat juga Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah authorship yang tidak etis. Nah, ada ghost authorship, ada gift authorship, ada honorary authorship. Nah, saya kurang tahu Bapak Ibu apakah di sini Bapak Ibu ada yang melakukan atau tidak, dan saya harapkan tidak ya Bapak Ibu ya. Ghost authorship ini menuliskan seseorang di artikel kita, tapi artikel seseorang itu ada kontribusi di artikel kita, tapi tidak kita cantumkan di artikel. Itu ghost authorship. Jadi ada seseorang tapi namanya nggak muncul, padahal harusnya muncul di situ. Kemudian ada gift authorship, ini yang nggak ada peran, yang nggak ada kontribusi, tapi kita cantumkan di artikel kita. Itu gift authorship. Dan yang terakhir adalah honorary authorship. Nah, ini ada tujuan. Ada tujuan maksud khusus. Kita nambahin nama ini, kita nambahin seseorang ini supaya tujuan kita adalah artikel kita ini seolah-olah dapat terjamin nih buat diterima di jurnal tersebut. Nah, ini juga hati-hati. Nah, biasanya kasus itu di beberapa jurnal itu menambahkan apa ya? Kalau sekarang kan trennya itu jurnal-jurnal itu dengan mudah dapat menerima ketika ada penulis dari luar. Nah, penulis dari luar ini. Nah, di sini jadi honorary authorship gitu ya. Dengan ada penulis dari luar ini, artikel yang disubmit akan lebih smooth jalannya gitu. Tapi hati-hati, ini adalah kesalahan etika. Gitu. Minimal. Ketika Bapak Ibu punya teman dari luar gitu, kemudian ingin menambahkan nama beliau, minimal beliau ada kontribusi lah, katakanlah kita punya artikel sudah final, kita coba submit ke beliau. Beliau ini memberikan semacam review terlebih dahulu sebelum disubmit. Jadi kan ada kontribusi kan. Nah, dari itu kita bisa mencantumkan nama beliau. Nah, jadi tidak abal-abal begitu ya, tidak honorary authorship. Oke. Berikutnya adalah konflik kepentingan yang tidak diurut. Di sini contohnya misalkan pada saat penelitian ada suatu kejadian yang memberikan perbedaan yang signifikan mungkin terhadap objek penelitian kita. Katakanlah misalkan kalau misalkan nggak ada yang suntik dana, penelitian nggak akan jalan, begitu ya. Itu kan ada konflik kepentingan di situ. Nah, seharusnya ketika ada yang memberikan dana itu kita sebutkan biasanya di acknowledgement. Kita sebutkan di situ bahwa penelitian ini disponsori. Beda ya Bapak Ibu, sponsor sama kontribusi. Tolong dibedakan. Biasanya tuh ada yang karena mensponsori itu jadi ikutan jadi penulis juga. Nah, itu sebenarnya bukan Bapak Ibu ya. Harusnya untuk yang mensponsori dana ini masuknya itu ke ranah acknowledgement, ucapan terima kasih. Nah, jadi tidak berhubungan dengan konten, itu tidak masuk ke penulis, jajaran penulis. Oke, acknowledgement ataupun conflict of interest. Karena kan template jurnal berbeda-beda ya. Ada yang ada keduanya, ada yang hanya ada salah satu. Nah,
Berikutnya adalah kesalahan teknis yang mungkin menyebabkan penolakan. Jadi selain pelanggaran etika, ada juga kesalahan-kesalahan teknis yang cukup fatal. Contohnya misalkan, struktur artikel ini nggak sesuai dengan template jurnal. Udah jelas-jelas ada template jurnal. Kalau misalkan tidak ada template jurnalnya, kita iseng langsung submit, padahal kan kita bisa tanyakan dulu kepada kontak personnya gitu ya, ada template jurnalnya atau tidak. Nah itu kita harus sesuaikan. Template jurnal ini hal yang pertama harus kita ikuti. Ada Imran, harus Imran gitu ya. Kalau misalkan di sana result and discussion-nya digabung, berarti harus digabung, jangan sampai kita pisah. Kan beda-beda ya Bapak Ibu. Kemudian bahasa yang kurang akademik. Nah ini bisa dihindari dengan menggunakan proofreading profesional atau mungkin secara minimal proofreading menggunakan AI gitu ya. Kemudian terlalu banyak kutipan dari artikel sendiri. Self citation ya Bapak Ibu. Ini bukannya tidak boleh. Boleh saja tapi jangan terlalu banyak. Kan ada referensi lain yang kita kutip ataupun menggantikan sumber yang punya kita dengan referensi lain yang tentunya sesuai. Dan yang terakhir ini cukup sering terjadi, gambar dan tabel tidak jelas, terutama gambar. Kalau tabel kan data ya. Kalau misalkan tabelnya berbentuk gambar, nah ini yang kacau. Biasanya udah mah kecil, untuk digambar, susah diedit lagi. Ujung-ujungnya apa? Ketika misalkan kepepet kami editor harus buat si gambar tabel itu menjadi tabel asli. Jadi kita submit ulang lagi angka-angkanya. Itu kalau misalkan editornya legowo ya. Kalau nggak legowo kan kalau misalkan banyak artikel yang masuk ya itu di reject aja. Jadi tolong hati-hati Bapak Ibu terkait dengan gambar dan tabel yang tidak jelas. Kalau misalkan sudah diusahakan si gambarnya ini jelas, tapi ketika dimasukkan ke dalam template ini malah jadi kecil, ya udah coba dibuat di file terpisah si gambarnya itu. Dengan file terpisah ini nanti mungkin editor pada saat editing atau layouting bisa menggunakan gambar yang asli, yang jelas ini, yang memang resolusinya ini tinggi. Oke. Selanjutnya, nah ini yang perlu kita perhatikan sebelum submit. Ini biasanya saya tekankan ke teman-teman yang memang akan submit, terutama pada mahasiswa, karena ini kasus yang tadi yang saya katakan. Publikasi jamak ya. Jadi saya katakan dulu ini, selain harus punya artikel banyak kalau mau publikasi jamak itu, yang pertama perlu diperhatikan itu adalah status jurnalnya. Nah, kita mau ke Sinta berapa? Kita mau ke peringkat Sinta berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat nih jurnal yang kita tuju. Saya pengen ke Sinta 2. Ya udah Sinta 2 ada jurnal apa aja. Lihat situ. Oke, udah dikumpulkan. Fokus and scope-nya. Kita punya artikel apa? Sesuai nggak sama si jurnal ini? Sesuai nggak? Kita lihat dulu. Kemudian waktu terbitnya. Kita butuhnya kapan? Terbitnya kapan? Jangan sampai waktu terbitnya Maret, kita baru submit Maret. Nah, jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Kita punya artikel siap sedia Maret nih. Berarti kita cari jurnal yang akan terbit di bulan Mei lah. Mei ataupun Juni gitu ya. Cikanya sebulan 2 bulan. Sebenarnya untuk April memungkinkan kalau misalkan apa namanya si jurnal tersebut tidak banyak yang submit ya. Tapi kalau banyak ya harus tidak 2 bulan 3 bulan sebelumnya. Kemudian peer review proses. Nah ini perlu juga kita perhatikan. Apakah peer review-nya di sana menggunakan single blind review atau berapa banyak reviewernya atau berapa lama waktu reviewnya, sebulan kah, 2 minggu kah, cepat banget gitu ya, 2 bulan kah. Nah ini perlu diperhatikan supaya jaga-jaga. Kan kadang-kadang kita terbitkan artikel nggak asal begitu ya, kapan terbit terserah ini terbit, nggak gitu juga kan. Kadang kita butuh buat terbit cepat. Nah kita harus perhatikan ini review proses juga. Nah nggak kalah pentingnya author fee-nya. Nah author fee di sini ada yang memang pure
Katakanlah misalkan 2 juta, 2 juta. Ada yang pure 1 juta, 1 juta. Dan ada tambahan lainnya. Jadi tolong diperhatikan. Ataupun kalau misalkan di web itu belum jelas, tanyakan ke kontak personnya gitu. Via email ataupun via WhatsApp. Nah, apakah author fee-nya ini perlu diperjelas dulu berapa? Gitu. Jadi jangan sampai until kita sudah diproses, jadi pada saat kita melihat author biayanya, APC-nya, kita kaget dan kita nggak jadi. Itu kan sayang waktu kan. Kemudian yang berikutnya gaya selingkuh ataupun template. Ini template-nya seperti apa. Dan yang terakhir adalah kontak person. Ini penting banget. Supaya tadi tidak ada semacam katakanlah author ngerasa di PHP-in gitu kan ya. Kontak person ini perlu. Nah, 7 hal ini saya rasa ini perlu diperhatikan sebelum Bapak Ibu submit artikel. Baik itu di jurnal SIBA 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, tolong juga tekankan kepada mahasiswa Bapak Ibu supaya memperhatikan 7 hal ini. Jadi supaya kedepannya tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan oleh para mahasiswa kita. Nah, sekarang saya masuk ke dalam tips dalam menulis artikel. Nah, ini beberapa hal yang memang kami terapkan di jurnal kami, Smooth Soroka itu SIBA 2, kami melihat beberapa hal ini. Nah, memang umumnya sudah Bapak Ibu ketahui. Tapi coba kita lihat kembali. Yang pertama dari hal judul. Ini kami harapkan memang judulnya ini yang informatif ataupun menarik ataupun efektif gitu ya. Jadi nggak umum yang udah ada, yang ini udah banyak gitu kan ya. Tapi yang unik yang kita memang cari. Kemudian menunjukkan masalah yang ditemukan. Jangan sampai gara-gara pengen unik tapi nggak sesuai dengan apa yang dibahas sih. Jadi hati-hati. Jangan menggunakan studi kasus ataupun lokasi penelitian di judul, seperti halnya skripsi gitu ya. Jangan lagi. Jangan menggunakan singkatan yang tidak umum, jadi jangan hindari singkatan. Dan maksimal itu 10-15 kata. Nah, ini kalau misalnya kita menyusun artikel ya sangat dianjurkan jika pembuatan judul ini ya. Selain judul, ada penulis dan afiliasi. Nah, terutama di template kami, nama penulis itu kita tuliskan tanpa gelar. Saya rasa sih di artikel lain pun sama. Jadi di awal itu, di atas itu, penulis itu tidak menuliskan gelarnya. Jadi hanya nama, pure nama lengkap gitu ya. Dan jangan menyingkat nama, terutama nama belakang. Saya suka minta ke author itu nama depan dan nama belakang itu harus lengkap. Kalau misalkan ada yang disingkat itu agak aneh nantinya dan akan merugikan author itu sendiri. Kalau tengah ini sebenarnya bisa disingkat nih. Cuman saya sarankan sih kalau bisa lengkap semua. Alamat pos lengkap, kemudian untuk penulis korespondensi yang memang akan berhubungan antara editor dan author, editor dan author, ini harus sangat lengkap sekali. Penulis korespondensi tentunya Bapak Ibu sudah tahu tidak harus dan pastikan tadi ya tidak ada ghost authorship, give authorship ataupun honorary authorship. Semua nama yang dicantumkan itu dapat bertanggung jawab dan juga berkontribusi terkait dengan artikel yang telah disusun. Abstrak. Nah, abstrak setiap artikel berbeda-beda, jadi Bapak Ibu perlu melihat terlebih dahulu ke dalam arsip setiap jurnal yang akan dituju, lihat bentuk abstraknya seperti apa, ya, dan memiliki format yang berbeda. Nah, biasanya ada masalah yang dicantumkan, ini pilihan. Tapi biasanya juga ada yang langsung tujuan, kemudian pendekatan atau metode yang digunakan, hasilnya, simpulan, dan di sini ditambah juga implikasi gitu ya. Ada yang 2 bahasa, ada yang hanya 1 bahasa. Ini tolong diperhatikan di template jurnal yang Bapak Ibu tuju. Kemudian kata kunci, nah ini fungsi dari kata kunci ini sebagai penelusur artikel kita. Jadi tidak harus kata tunggal, biasanya ini istilah. Haruslah mengandung konsep penting yang dapat mencerminkan artikel kita. Ini biasanya 3-5 kata kunci
Dan ada beberapa jurnal yang minta diurutkan berdasarkan abjad. Nah, ini juga pernah diperhatikan, lihat artikel-artikel sebelumnya. Nah, sekarang masuk ke pendahuluan. Nah, ini apa namanya, cukup penting. Jangan sampai terlalu banyak basa-basinya, Bapak Ibu, bisa langsung variabel yang akan kita bahas, latar belakang ini. Jadi langsung aja tekankan alasan kenapa topik kita ini dibahas oleh kita. Katakanlah misalkan kita membahas variabel komunikasi terkait dengan komunikasi matematis seorang prospective teacher begitu ya. Nah, langsung aja bahas komunikasi matematiknya, jangan kemana-mana dulu. Misalkan mahasiswa di perkuliahan ataupun pendidikan matematika ataupun apapun itu, kita lewat Bapak Ibu langsung aja di artikel, karena kan biasanya terbatas ya halamannya. Kemudian ada set of the art-nya. Nah, dari mulai apa namanya, penelitian relevan yang lama sampai dengan yang terkini terkait dengan yang kita bahas, dan ada gap analisisnya, sehingga kita tahu bahwa penelitian kita itu belum diteliti oleh orang lain. Kemudian cara pendekatannya, kalau misalkan artikel kita terkait dengan solusi pembelajaran begitu ya, dan hasil yang diharapkan ini biasanya di paragraf terakhir, hasil yang diharapkan dan tujuan penelitiannya dalam bahasa yang cukup lancar di paragraf terakhir. Kemudian terkait dengan kajian pustaka, nah ini biasanya di artikel itu tidak ada bagian khusus kajian pustaka. Nah, kalaupun ingin kita munculkan, coba munculkan di bagian pendahuluan. Nah, itu pun bukan plek kajian pustaka ya Bapak Ibu, harus sesuai dengan rangkaian latar belakang. Apa yang bisa kita munculkan teori, setelah kita singgung sedikit, tidak perlu banyak. Nah, hindari pengutipan dengan cara pakai dalam gitu Bapak Ibu. Kita bisa kutip langsung salah seorang ataupun keduanya. Jadi ketika kita mensitasi paper ini, fokus pada gagasan, bukan fokus pada siapa yang punya gagasan. Tapi jangan dilupakan juga yang punya gagasannya, kita harus citasi beliau. Berikutnya metode. Nah, metode ini sering dianggap remeh. Kita cukup sebutkan desain, kita sebutkan sampel atau populasinya, sebutkan teknik, pengumpulan dan analisisnya, udah aja. 2-3 paragraf selesai. Nah, ini hindari. Yang bagus itu Bapak Ibu, metode itu dijelaskan secara runut. Nah, mungkin bisa 1 halaman, mungkin atau 1,5 halaman mungkin kalau di artikel, karena dari desain penelitian itu perlu dijelaskan, ada semacam diagram alurnya, misalkan begitu ya. Populasi dan sampel ini bisa kita jelaskan karakteristik atau sumber partisipasi ambil, teknik pengumpulan dan analisis data pun bukan hanya teori, tapi yang diterapkan seperti apa kita jelaskan gitu kan, deskripsikan, sehingga pembaca itu tahu apa yang sudah kita lakukan dalam penelitian kita, jelas gitu ya, sehingga ketika si pembaca ini melakukan penelitian yang sama atau mirip, metodenya bisa diadaptasi oleh mereka. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, kalau hasil ya pastinya terkait dengan pengolahan data ya, baik itu kuantitatif ataupun kualitatif. Kalau kualitatif kan ada semacam teknik analisis data khusus, walaupun tidak mengolah datanya, si datanya ini kan bentuknya deskriptif, gitu atau kualitatif. Kemudian selain what atau how, kita juga perlu jelaskan why-nya. Nah, ini biasanya di pembahasan. Nah, ketika mendapatkan hasil atau temuan, nah kita bahas kan. Nah, temuannya ini kita kaitkan dengan penelitian sebelumnya, kita bandingkan ada kontra nggak atau ada pro nggak. Kita ungkapkan alasannya, kita analisis lebih lanjut. Apakah ada persamaan, apakah ada perbedaan, kalau misalnya atau misalnya beda, kenapa, gitu ya. Kemudian yang terakhir ini ada implikasi hasil, baik itu secara teoritis ataupun terapan. Nah, kalau ada, ini harus ditunjukkan juga biasanya nih
pembahasan. Dan biasanya dimunculkan lagi nanti di kesimpulan. Nah, ini hasil penelitian untuk yang kuantitatif, uji statistik, yang kualitatif biasanya, contohnya biasanya kalau analisis kesalahan atau miskonsepsi itu adalah solusi siswa. Dukung menggunakan ilustrasi, tabel ataupun gambar. Ini bagus Bapak Ibu, kita munculkan tabel ataupun gambar. Tapi hati-hati jangan mengulang. Tabel atau gambar ini gunanya itu adalah untuk memberikan ilustrasi pada pembaca supaya analisis yang kita lakukan ini lebih mudah dipahami. Jangan sampai yang udah ada di tabel kita deskripsikan lagi di bawahnya atau di atasnya gitu. Jangan sampai seperti itu. Cukup sih. Berdasarkan tabel sekian hasil yang diperoleh dari ini kita jelaskan analisis lebih lanjut. Jadi bukan kita katakan lagi data ini bukan itu mengulang. Kemudian di hasil penelitian tentunya kalau di kami itu tidak boleh adanya namanya pembahasan. Pembahasan ada di bagian terpisah. Dan sehingga ketika itu kami terapkan, pastinya di hasil ini nggak ada dong citasi ataupun kutipan apapun. Nah, di pembahasan ini adalah tempat penulis berargumen terkait dengan temuannya. Apakah setelah menjawab dengan tujuan yang tadi ya, apakah sesuai dengan hipotesis yang kita miliki? Jangan sampai ketika tidak sesuai kita ubah data tadi ya. Jangan sampai kalau misalnya tidak sesuai kita jelaskan kenapa. Kemudian perlu dikaitkan dengan penelitian relevan, temukan juga kebaruan, perbedaan, dan kita diskusikan. Dan mungkin ada hal yang belum atau yang mungkin bisa diteliti selanjutnya ini perlu disampaikan juga. Dan nanti pun di kesimpulan akan disampaikan. Nah, kemudian simpulan. Minimal simpulan ini menjawab rumusan masalah atau tujuan penelitian. Jangan sampai mengulang lagi simpulan hasil penelitian. Ini sering banyak ditemukan. Jadi hasil temuan di hasil penelitian ini ditulis ulang di simpulan. Jadi tolong Bapak Ibu hindari. Kita paham maksudnya itu, tapi tolong redaksinya dirubah dengan pernyataan yang lebih general, ya. Hubungkan dengan konteks Bapak Ibu, katakanlah misalkan dengan simbol penelitiannya, dengan variabel penelitiannya. Jadi pernyataan ini kita harus buat secara general. Kemudian perhatikan keterbatasan temuan, terutama kalau misalkan penelitian kita kualitatif ya Bapak Ibu, karena kan sifatnya kualitatif tidak bisa digeneralisasi begitu ya. Nyatakan pentingnya temuan dan implikasinya. Kalau misalkan penelitian perlu dilanjutkan lagi, bagaimananya harus seperti apa? Itu jarang sekali penulis yang mencantumkan hal tersebut, padahal itu bagus ketika misalkan ada. Nah, hindari penomoran, baik itu balet atau yang poin-poin begitu, ataupun nomor 1, 2, 3 itu hindari, tolong hindari. Jadi kesimpulan itu bentuknya paragraf. 1 atau 2 paragraf itu udah sangat-sangat cukup untuk kesimpulan. Jangan sampai 3, 4, 5 paragraf gitu ya, karena nggak boleh ada nomor, jadi paragrafnya panjang gitu, jangan sampai, hindari juga. Cukup 1 atau 2 paragraf aja. Ini acknowledgement, ucapan terima kasih. Ini tolong ungkapkan secara wajar, jangan berlebihan kata-katanya. Semua nama yang memang sudah tercantum sebagai penulis itu nggak perlu lagi ada di acknowledgement, tolong hindari. Kan tadi ya disebutkan kontribusi sama supporting itu berbeda. Support sponsor atau supporting itu ditaruh di acknowledgement. Kontributor itu ditaruh di penulis. Oke. Daftar pustaka. Nah, kalau saya biasanya menyarankan itu minimal untuk sebuah artikel itu 20 minimal. Sebenarnya tidak ada aturan resmi, hanya saja kelayakan atau kepantasan melihat suatu artikel penelitian. Referensinya kalau misalkan di bawah 20 itu rasanya kurang. Okay? Nah, ini juga harus disesuaikan dengan template jurnal, tadi ya stylenya menggunakan apa. Referensinya pun atau sumbernya pun pilihlah yang
up to date 5 tahun terakhir. Kemudian utamakan jurnal. Ini kan berlaku keprimeran atau kemutahiran gitu. Keprimeran suatu sumber. Utamakan jurnal atau mungkin artikel proceeding dibandingkan dengan buku. Gunakan software khusus referensi banyak nih, Zotero, Mendeley, EndNote. Periksa kelengkapan identitas referensi karena tidak menutup bahwa hasil dari Mendeley, Zotero, EndNote itu masih keliru. Kalau misalkan metadata atau kelengkapan identitasnya belum kita lengkapi atau belum kita cek. Kemudian kalau mau kita citasi sendiri, self citation sebaiknya itu kurang dari 20%. Oke. Nah, berikutnya setelah tips menulis, saya punya rekomendasi terkait dengan bahasan kali ini. Yang pertama itu kita harus menyesuaikan artikel dengan fokus dan ruang lingkup jurnal, mengoptimalkan kualitas naskah sebelum submit, menyusun cover letter yang meyakinkan, memahami dan menangkap review dengan bijak, dan juga memilih jurnal yang berpeluang tentunya menerima naskah kita. Tips yang pertama terkait dengan menyesuaikan artikel dengan fokus dan ruang lingkup jurnal. Nah, tipsnya tentunya tadi sudah disinggung juga, baca fokus and scope jurnal yang kita tuju. Hati-hati, kita perlu cermati artikel-artikel sebelumnya, dan kalau bisa, lakukan citasi terhadap artikel sebelum-sebelumnya. Nah, yang tentunya punya kesesuaian, jangan dipaksakan. Kalau misalkan kita sedang bahas itu matematika, fisika, nah kita cari tuh artikel-artikel yang sudah diterbitkan di jurnal tersebut terkait dengan matematika, apakah ada yang sesuai dengan fokus kita atau tidak. Kalau tidak sesuai, nah, coba citasi deh gitu ya. Itu menjadi tanda bahwa untuk pengelola jurnal itu si autor ini tuh ternyata membaca artikel di jurnal kami juga. Ternyata ada kepedulian terhadap artikel-artikel kami juga. Okay? Jadi bukan hanya submit aja, tapi juga membaca artikel-artikel sebelumnya. Nah, itu bagus. Itu juga menjadi poin plus untuk autor diterima. Kesalahan yang harus dihindari tentunya mengirim artikel ke jurnal lingkungan Rafa dengan bidang riset. Ini fokus and scope nggak sesuai, udah pasti itu ditolak ya. Tidak mengikuti gaya penulisan khas jurnal tersebut. Template, garis lingkung, dan mungkin tadi ya bahasanya nggak sesuai. Yang berikutnya mengoptimalkan kualitas naskah sebelum submit. Nah, sebelum submit, selain 7 poin tadi, kita coba lihat artikel kita coba lihat kontennya, sudah bagus, udah terhindar dari plagiarisme dulu, bahasanya atau ejaannya udah bagus, udah baku, udah enak, udah dapat dipahami, nggak ada yang ambigu. Nah, kalau bisa ke teman sejawat kita minta feedback. Kita supaya kan kalau biasanya kalau kerjaan kita sendiri kita udah puas tuh, terkadang masih aja ada yang keliru gitu ya, mau itu typo, mau itu apa, nggak kebaca sama kita tapi sama orang lain kebaca. Nah, jangan sampai kebacanya itu sama editor atau reviewer, kalau bisa sama teman kita sendiri dulu gitu ya. Tools yang dapat digunakan Grammarly, Googlebot, LinkedIn, Authenticate, Mendeley, Zotero, dan ini tentunya sudah umum bagi Bapak Ibu. Kesalahan yang harus dihindari tentunya menggunakan referensi dari sumber yang tidak kredibel, blog, Wikipedia, dan sebagainya. Ini pun rasanya sudah saya tidak lakukan. Tidak melakukan pengecekan ulang terhadap kutipan dan daftar pustaka. Nah, ini masih ada. Jadi di kutipan ada, di daftar pustaka nggak ada. Ataupun kebalikan. Daftar pustaka banyak banget, sampai berhalaman-halaman. Tapi pas di kutipan, pas dicek, nah, kok ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Nah, itu hati-hati ya Bapak Ibu. Jadi sebelum submit, cek ulang kutipan sama daftar pustaka itu harus klop. Kalau enggak kan itu jadi salah satu
indikasi plagiarisme ya. Jadi tolong hati-hati. Berikutnya, menyusun cover letter yang meyakinkan. Nah, sebenarnya cover letter ini belum umum di kita, di Indonesia, di jurnal nasional, tapi alangkah baiknya kalau misalkan ini disertakan. Ini jadi poin plus juga Bapak. Nah, beberapa author yang submit di jurnal kami ini membuat cover letter ini. Oke. Nah, gunakan bahasa yang ringkas, profesional dan jelas, jelaskan novelty penelitian, bahwa artikel ini cocok buat jurnal kami, gitu misalnya. Sebutkan kontribusinya terhadap bidang ilmunya apa, misalkan pernah sebelumnya ditolak, terus melakukan revisi, ini udah diperbaiki sudah dimasukkan. Nah ini sangatlah bagus, ini akan memudahkan editor untuk memilah artikel mana yang akan ditolak dan akan diambil. Kesalahan yang harus dihindari menggunakan template umum tanpa menyesuaikan dengan jurnal dan tidak menyebutkan keunikan penelitian. Ini contoh untuk kalkulator ya Bapak Ibu ya. Ini biasanya bisa di catatan pada saat submit itu kan suka ada catatan ya, satu kalau tidak salah bisa dibuat di situ untuk menjelaskan artikel Bapak Ibu sekalian. Berikutnya terkait dengan memahami dan menanggapi review dengan bijak. Nah, bila mana Bapak Ibu sudah mendapatkan hasil review dari reviewer, jadi proses manajemen itu sudah berjalan. Nah, ternyata hasilnya itu major revision misalkan ya, jadi revisinya lumayan banyak. Ini jangan langsung kecewa Bapak Ibu, jadi ini tandanya berarti artikel Bapak Ibu ada peluang buat diterima. Kecewa itu wajar ketika ditolak ya. Nah ini kan nggak ditolak, tapi ada revisi besar gitu kan. Ya kita kalau memang niat untuk submit di jurnal tersebut ya, payahnya ya Bapak Ibu ya, harus melakukan yang namanya revisi. Buat semacam file khusus terkait dengan response to reviewers. Ini harus sistem. Jadi kalau bisa ada dua tipe mungkin ya di filenya kan suka ada komen reviewer. Itu kita replay dengan cara merubah sesuai masukan, diubah warnanya juga dipandang, atau lebih baik lagi dibuat tabel khusus. Jadi di file aslinya sudah direvisi, tapi ada file khusus terkait dengan masukan reviewer dan juga perbaikan yang kita lakukan. Begitu. Jawab tiap komentar reviewer dengan jelas, sopan, dan berbasis data tentunya. Kalau misalkan ada yang tidak disetujui dengan saran reviewer, kasih alasannya kenapa gitu. Dan kalau bisa tambahkan dengan referensi pendukung. Katakanlah misalkan reviewer nggak setuju terkait dengan teknik analisis data yang digunakan. Nah, kita patokannya kemana? Sumbernya kemana? Kita sertakan di situ. Nah, gunakan format tabel untuk mempermudah editor dalam menilai revisi. Nah, ini file khusus ini saya tampilkan setelahnya. Coba nanti kita lihat. Ini kesalahan yang harus kita hindari. Menjawab komentar reviewer dengan defensif dan emosional. Tidak menindaklanjuti komentar apapun dengan revisian yang cukup. Ini tolong dihindari. Jika misalnya terjadi, berarti keseriusan dalam mensubmit artikel ke jurnal tersebut ini terlihat kurang, gitu ya. Contoh format tabel yang mungkin bisa Bapak Ibu lakukan. Jadi ada dua kolom. Ada komentar reviewernya apa, tanggapan Bapak Ibunya apa, gitu ya. Ini semua. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah sering submit ke jurnal internasional bereputasi, sering menemukan hal ini ya pada saat editor meminta kita sebagai author untuk merevisi artikel kita. Berikutnya adalah rekomendasi terakhir untuk memilih jurnal yang berpeluang menerima naskah. Tips yang pertama, periksa acceptance rate journal. Nah, di beberapa jurnal ini dicantumkan nih. Kami pun di awal sebelum kami mati, kami mencantumkan hal ini terkait dengan persentase artikel yang masuk
uh, ketika submit ke jurnal kami, berapa persen kemungkinan diterimanya gitu ya. Kalau misalnya kurang dari 10%, ini peluangnya sangat kecil. Cek editorial board, kemudian cek kontak person, kemudian hindari jurnal predator. Memang di kita di nasional ini jurnal predator nggak ini ya nggak marak seperti halnya Scopus. Cuman memang ini harus berhati-hati Bapak Ibu, jurnal predator ini eh, apa namanya, di kita memang belum ada sanksi yang jelas setiap kali Mohon izin Pak Eka, waktunya. ya udah habis Pak Samner. Iya, Oh, udah habis baik. Sebentar lagi Pak Samner. Selanjutkan kesalahan yang sudah dihindari mengenai artikel kebanyakan jurnal sekaligus dan juga tidak memeriksa apakah jurnal tersebut memiliki histori penerbitan yang konsisten. Jadi kalau misalkan tidak konsisten, ada bolong-bolongnya itu hindari. Kalau misalkan ada banyak banget yang nggak logis gitu ya satu kali terbitan, itu juga tolong hindari. Tadi di awal saya buka dengan suatu kalimat dan di akhir pun saya tutup dengan kalimat, if you wanna be a good writer, then read a lot, write a lot, and finally try to publish it, ya. Itu sama selalu dalam melakukan publikasi. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekurangan, dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Pak Samudra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Eka Satria Aldil Ardiansyah, MSc, yang telah menyampaikan materi yang begitu komprehensif dan juga inspiratif. Baik, selanjutnya kami akan mempersilahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Karena di kolom chat belum ada pertanyaan, maka saya persilakan untuk raise hand bagi Bapak Ibu yang akan menyampaikan. Nampaknya sudah ada yang raise hand, silakan sebutkan nama dan asal institusi. Silakan Bapak Usep. Terima kasih, moderator. Saya ingin bertanya terkait beberapa isu ya. Saya Usep Kosasi dari Universitas Islam Nusantara. Pak Eka, saya sering mendapatkan isu bahwa kalau ingin diterima di artikel di jurnal tujuan itu setidaknya ada tips seperti misalkan mencoba meneliti tentang tema yang sama dengan yang diterbitkan atau dipublikasikan oleh editor atau section editor. Apakah ini berpengaruh atau tidak? Sejauh mana ini akan dilirik atau dipertimbangkan oleh pengelola jurnal? Itu sementara. Terima kasih. Silakan Pak Eka, mungkin langsung dijawab sudah ya. Baik, terima kasih Pak Usep. Terkait dengan isu tersebut, tadi pun saya singgung sedikit ya Pak Usep ya. Kalau menurut saya pribadi itu hal yang lumrah ketika kita punya editorial board di jurnal tersebut, terus editorial board itu punya keahlian masing-masing. Nah, tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap artikel yang masuk. Yang mana misalkan keahliannya itu artikel kita misalkan berbeda sekali dengan keahlian editorial board di jurnal tersebut, itu peluang kita masuk itu agak kecil gitu ya. Mungkin nanti lebih lanjutnya kita kita bisa lihat reviewernya apakah ada yang sesuai dengan minat kita. Kalau misalnya nggak ada, ya itu kalau bisa sih perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Apalagi misalkan fokus dan scope-nya juga berbeda. Tapi bisa dicoba. Sekali lagi, kalau misalkan fokus dan scope-nya ada hanya di keahlian reviewer dan editor, itu bisa dicoba. Memang peluangnya tidak terlalu besar ya menurut saya, tapi kalau itu bisa dicoba. Terima kasih, Pak. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk yang lain.
untuk menyampaikan pertanyaan. Di kolom chat ada permintaan untuk link jurnal pendidikan matematika Sinta 2 dan 3. Pak Eka barangkali mau ada menyampaikan rekomendasi. Link jurnal pendidikan matematika 2 dan 3. Untuk link jurnal sendiri mungkin bisa diakses di Sinta ya, Bapak Ibu ya. Di Sinta kita bisa masuk ke web Sinta, pilih ke poin jurnal. Di jurnal tersebut kita bisa masukkan kata kunci pendidikan matematika, atau matematika education, pilih yang filternya itu Sinta 2 ataupun Sinta 3. Itu kan akan muncul semua jurnal yang Sinta 2, semua jurnal yang Sinta 3. Itu pun lengkap, ada webnya, ada impact factor-nya, ada berapa banyak citasinya, ada berapa banyak terbitannya gitu ya. Tinggal diakses langsung ke sana. Nah, kalau linknya sendiri, untuk datanya sendiri saya kebetulan yang punya gitu ya, ini data secara khusus. Begitu, Mas Andor. Baik, ya tambahan info untuk Pak Nanang, silakan langsung saja mengakses web Sinta Kemdikbud ya Bapak. Di sana sudah sangat lengkap, baik jurnal pendidikan matematika ataupun jurnal yang lainnya. Dan di sana juga dilengkapi dengan menu sortir ya. Kita butuhnya misalkan Sinta 3, maka kita bisa memilah yang Sinta 3 saja yang ditampilkan. Selanjutnya ada pertanyaan. Salam, izin bertanya sejauh mana pembatasan untuk penggunaan AI dalam membuat artikel untuk publikasi di Sinta 2? Apakah sudah ada teknologi untuk mendeteksi penggunaan AI pada artikel di jurnal terindeks Sinta? Mangga Pak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini Bapak siapa ini? Ada ya. Ini kemarin dibahas ya di MES Pusat ya, kalau nggak salah di webinar sesi pertama ini, pertama kedua ya, tentang AI. Kalau nggak salah, saya lupa nih. Atau saya ikut yang lain ya, kalau nggak salah di MES Pusat ya. Kalau nggak salah. Ini dalam penggunaan AI ini sebenarnya kita harus pintar-pintar, karena memang ada etika di situ. Ada etika di situ yang mana tidak boleh kita apa namanya seluruhnya itu dikerjain sama AI semua gitu ya. Nah, katakanlah misalkan AI ChatGPT dari awal sampai akhir itu hasil karya ChatGPT gitu. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Nah, tentunya AI ini hanya sebagai alat bantu kita ketika misalkan kita stuck dalam, katakanlah kita sebagai orang matematika itu tidak pandai berkata-kata, atau misalkan kurang kurang pintar dalam berkata-kata. Nah, ini bisa membantu. Atau bingung nih, saya mau nulis di pendahuluan atau latar belakang, kita punya ide dari poin misalkan pemaparan masalah, kemudian pemunculan set of the art dan sebagainya. Kita punya ide tersebut, kita taruh di AI tersebut, katakan ChatGPT, cek apakah rangkaian itu sudah lengkap atau belum. Nah, mungkin di situ nanti AI bisa menjawab, ada yang kurang, tambahkan ini. Nah, itu kan, itu masih dalam hal kewajaran. Ya. Itu bisa kita gunakan. Jadi sekali lagi jangan sampai semuanya dikerjakan oleh AI. Gitu. Terus apakah ada teknologi untuk mendeteksi penggunaan AI ini? Kalau yang saya tahu di Turnitin sudah ada pengecekan khusus untuk penggunaan AI. Jadi di Turnitin itu bukan hanya pengecekan similarity kemiripan, tapi juga penggunaan dari AI kepada artikel tersebut. Nah, ini pun, masih satu ya, ini sesi 2. Kalau nggak salah Pak Krisna nih, kalau nggak salah kemarin itu. Ini pun ada yang bertanya seperti ini.
Jadi tolong hati-hati Bapak Ibu dalam menggunakan AI pintu kita, jangan sampai kita karena mudahnya AI ini kita terus-terusan bikin ini pakai A, bikin ini pakai A, bikin jangan. Ya. Ya ini hanya untuk membantu. Penulis utamanya adalah kita. Mungkin itu saja yang kita sama. Terima kasih. Iya, berikutnya barangkali Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kembali. Di kolom chat ada info dari Pak Usep ya yang sudah mencoba mempraktikkan cara mendapatkan link jurnal yang Sinta 2 ya. Mungkin silakan itu bisa diklik ya, bisa langsung mengarah ke link jurnal untuk pendidikan matematika ya Pak Usep ya. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Baik, jika demikian terima kasih kepada Pak Eka atas jawaban-jawaban yang sangat mencerahkan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian atas antusiasme dan partisipasinya dalam webinar ini. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita untuk terus berkarya dan mempublikasikan hasil penelitian di jurnal-jurnal terakreditasi. Kemudian jangan lupa untuk mengisi daftar hadir pada kolom chat yang sesaat lagi akan dibagikan oleh panitia. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan virtual untuk narasumber kita pada kali ini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga sudah berpartisipasi dalam materi ini. Mohon maaf sekali lagi bila ada kesalahan. Kalau ada pun ucapan. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bapak Eka yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan selama menunggu acara ini. Sampai jumpa pada webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada MC, silakan Ibu Dr. Irena Puji Luritawati MPD. Baik, terima kasih Bapak Samnur dan Bapak Eka Satya atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi inspirasi dan manfaat bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita lanjutkan pada acara yang berikutnya, kita akan break sejenak untuk persiapan acara Musyawarah Wilayah Jawa Barat. Bapak dan Ibu disilakan untuk mengisi link kehadiran yang sudah di-share pada kolom chat. Digugu ditiru, kami semua satu, komunitas IMES. Indonesia, negeri yang tercinta, matematika, lentera bahagia, education, harus banyak action, society yang selalu di hati. Kami peneliti yang terus mencari, kami tim pengembang yang selalu berjuang, kami para guru digugu ditiru, kami semua satu, komunitas IMES. Di matematika
pendidikan untuk masa depan. Indonesia, negeri yang tercinta, matematika, lentera bahagia, education, harus banyak action, society yang selalu di hati. Kami peneliti yang terus mencari, kami tim pengembang yang selalu berjuang, kami para guru digugu ditiru, kami semua satu komunitas IMES. Indonesia, negeri yang tercinta, matematika, lentera bahagia, education, harus banyak action, society yang selalu di hati. Kami peneliti yang terus mencari, kami tim pengembang yang selalu berjuang, kami para guru digugu ditiru, kami semua satu komunitas IMES. Baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita akan melanjutkan acara pada acara Musyawarah Wilayah Jawa Barat yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Diar Feni Rahayu MPD. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan sekilas CV dari pemandu acara Musyawarah Wilayah Jawa Barat. Nama Dr. Diar Feni Rahayu MPD, pendidikan terakhir S3 Pendidikan Matematika, jabatan dosen Universitas Siliwangi. Baik, kepada Bapak Dr. Diar Feni Rahayu MPD, disilakan untuk mengambil alih acara. Suara saya terdengar jelas? Mohon maaf agak kecil, Pak Diar. Suaranya, Bu, sudah jelas? Sudah, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum IMES Pusat, Dr. Sri Adi Widodo MPD, dan yang saya hormati seluruh anggota IMES Jawa Barat yang hadir sebagai peserta Muswil pada sore hari ini. Semoga kita semua senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya untuk memandu acara musyawarah wilayah ini. Semoga dengan semangat kebersamaan kita dapat lebih memajukan organisasi kita ini. Baik, tujuan musyawarah kita hari ini adalah untuk memilih koordinator wilayah yang akan diajukan kepada pengurus pusat yang nantinya akan ditetapkan dan memimpin organisasi kita selama periode 2025-2026 mengikuti periode kepengurusan pengurus IMES Pusat. Baik, mari kita laksanakan musyawarah ini dengan penuh tanggung jawab dan kebersamaan. Sebagaimana arahan dari Bapak Ketua Umum tadi, bahwa dalam muswil ini akan dilaksanakan pemilihan koordinator wilayah IMES Jabar secara demokratis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu anggota IMES Jabar untuk mencalonkan diri menjadi calon koordinator wilayah Jabar atau memberikan masukan ya terkait nama-nama calon yang direkomendasikan. Nah, dengan catatan bahwa nama-nama calon yang direkomendasikan bersedia dicalonkan dan berstatus sebagai anggota aktif gitu ya. Nah, jika hanya ada satu calon, maka akan ditetapkan secara aklamasi, dan jika terdapat lebih dari satu calon, maka pemilihan akan dilaksanakan dengan musyawarah mufakat atau dengan voting melalui Google Form. Baik, langsung saja saya buka termin diskusi untuk proses pencalonan. Disilahkan raise hand terlebih dahulu, Bapak Ibu, jika ada yang mau mencalonkan atau menyampaikan usulan calon. Disilahkan.
Ada? Saya mengusulkan Pak Dian, Pak. Boleh, Pak Eka kalau begitu ya. Oke, barangkali ada masukan dari Pak Koordinator sementara, Pak Usep, disilahkan. Iya, izin Bapak Ibu pimpinan musyawarah wilayah. Sebelumnya saya mendapat masukan, ini sementara ya, mendapat masukan sementara. Saya kira dari yang hadir sekarang juga saya berharap ada masukan-masukan karena di sini bukan hanya dosen, ada guru juga yang menjadi anggota AIMES sehingga bisa saja punya persepsi atau misalkan punya usulan untuk diusulkan sebagai koordinator wilayah IMES Jabar gitu. Atau tadi kata Pak Ketua IMES Pusat namanya ketua wilayah. Nanti mungkin definisi pimpinan itu seperti apa. Hanya yang masuk ke saya berdasarkan beberapa hari terakhir yang mengusulkan itu ada satu yang ingin diusulkan jadi ketua AIMES wilayah Jawa Barat itu ada Bapak Dr. Beni dari Unpas itu masuk ke saya secara japri, bukan Pak Beninya tapi ada yang mengusulkan Pak Dr. Beni untuk dijadikan calon ketua wilayah atau koordinator wilayah AIMES Jawa Barat. Yang diusulkan Oke. adalah Bapak Dr. Eka Satya yang sekarang jadi narasumber webinar. Itu juga masuk, sementara baru 2. Barusan juga tadi Pak Eka sendiri yang mengusulkan Pak Dr. Diar. Jadi setidaknya ada 3 yang diusulkan. Sebelum mungkin ada para anggota yang sekarang mengusulkan dari wilayahnya masing-masing juga boleh. Itu sementara saya laporkan untuk pimpinan sidang. Oke, baik. Terima kasih Pak Usep atas masukannya. Jadi tadi kalau dari Pak Koordinator sementara ada 2 ya tadi ya. Masukannya ada Pak Dr. Beni Yusepa dari Unpas dan Pak Dr. Eka Satya ya dari Unsika Karawang. Tapi kalau untuk Pak Dr. Beni hari ini beliau tidak hadir ya, tapi ada ini ya konfirmasi beliau bersedia ya. Sementara belum Oh, belum. ada konfirmasi kesediaan. Mungkin ditambahkan baik. sama Pak Usep ya calonnya. Iya, masuk ke saya, jadi ke saya ada yang mengusulkan jadi masuk ke saya itu 2, Pak Dr. Beni dan Pak Dr. Eka. Selain yang barusan ya, Pak Eka sendiri mengusulkan Pak Dr. Diar. Mungkin dari anggota yang hadir sekarang ada masukan lagi. Oke, sepertinya anggota yang hadir mengusulkan Pak Usep nih ya, Pak Ibu ya. Coba kita dengar dulu terlebih dahulu. Tidak Nah, ada nih. dari Pak Wahyu. Pak Wahyu. Ada Prof. Wahyu, mangga Prof. Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Mohon maaf tadi Waalaikumsalam. sambil ngelas ya. Kalau kata Pak Uba Umbara lagi ngajar dia namanya ngelas. Jadi alhamdulillah terima kasih ini teman-teman semua sudah di Jabar sudah hadir dalam kegiatan webinar yang diinisiasi oleh Uninus, Unsika, Unsil, sama apa ya lupa saya. Ya, maksudnya dari tim-tim hebat lah. Nah, terkait dengan Moswil ini, terus terang karena sedikit ini ya, saya melihat ada filosofi mendasarnya bahwa AIMES itu kan sebenarnya beranjak dari tanah Pasundan. Gitu. Maksud tanah Pasundan itu dari Jawa Barat. Nah, di mana AIMES itu mulai terbentuk pada saat ada diskusi kecil dari teman-teman yang sedang kuliah S3 di UPI. Gitu ya. Dulu tahun 2018 lah. 2018 dari diskusi kecil tersebut sehingga terjalinlah ada komunikasi dengan pimpinan perguruan tingginya sampai terbentuk AIMES itu tahun 2017 ya. 2017 dulu waktu itu pas sebelum 2018 2017 itu di UHAMKA. Namun cikal bakalnya itu kan tadi di UPI.
Dan saya lihat kan di sini kan banyak alumni UPI gitu ya, walaupun ada beberapa yang bukan alumni UPI tapi orang Jawa Barat lah gitu. Nah, sangat apresiasi sekali ini Pak Usep selaku koordinator sementara ya sebutannya sekarang ya. Koordinator sementara yang sudah menginisiasi dan kami diskusi juga bagaimana pemilihan Korwil itu ke depan bisa sinergis gitu dalam kegiatannya juga. Nah, kalau tadi Pak Usep menyampaikan ada Pak Beni ya terkait dengan usulan. Namun kalau Pak Beninya nggak hadir ini, tapi ada Bu Dahlia nih, ada Bu Bunga ya. Eh, mungkin ada pesan dari Pak Beni atau bagaimana. Tapi kalau misalkan sulit pun ada saran juga Pak Eka Satya dan itu sudah ada orangnya gitu ya. Nah, barusan saya juga ngecek Pak Eka merekomendasikan ada Pak Diar. Tapi kalau saya lihat di website Pak Diar belum diperpanjang nih. Ini nggak tahu politik biar tidak diusulkan atau bagaimana gitu. Jadi kalau melihat dari 3 itu tereliminasi otomatis gitu. Kalau misalkan tadi ada sarannya gitu ya. Eh, sekarang mungkin tinggal ditanya aja satu calon kuat berarti Pak Eka Satya. Nah, apakah yang bersangkutan bersedia? Nah, kalau misalkan yang bersangkutan bersedia bisa aklamasi. Atau kalau misalkan saya mengambil cara yang diajarkan oleh guru-guru kita semua gitu ya, almarhum Prof. Rus Effendi ya, untuk meyakinkan seseorang itu bisa dengan cara kontrol eksempel. Ya, misalkan kalau kita dalam hal aklamasi gitu ya, itu pun yang saya lakukan pada saat saya menjadi presidium pemilihan ketua umum MS di PGRI Semarang kemarin gitu. Jadi saya beranggapan atau di sini kalau misalkan ditanya dengan satu kalimat dengan counter example, apakah kawan-kawan di sini ada yang tidak bersedia jika Pak Eka Satya menjadi ketua wilayah? Sepertinya nggak akan ada yang ngacung ya. Ya itu aja. Apakah Bu Haji, Damang? Nah, apakah Pak Beni bersedia? Tapi kalau misalkan tadi hanya ada satu calon, ya tadi mungkin langkah strategisnya seperti yang saya sampaikan. Apakah ada yang tidak bersedia jika Pak Eka dicalonkan atau menjadi ketua wilayah? Atau mau lanjut lagi periode keduanya Pak Usep? Mangga, silakan. Tapi pada dasarnya kami berharap pada hari ini dan sore ini tercipta dan disepakati secara aklamasi atau musyawarah adanya ketua wilayah dari Jawa Barat. Mudah-mudahan kita dukung bersama dengan kegiatan yang ya cukup lumayan lah ya dari 24 partisipan tapi bisa menghadiri kegiatan ini. Mungkin itu Pak Usep, Pak Diar, Pak Eka dan kawan-kawan semua. Nah, ada juga di sini ada Pak Andes. Nah, Pak Andes mesti mau jadi ketua wilayah, mangga Pak Andes. Ini itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Wahyu Waalaikumsalam luar warahmatullahi biasa ya atas masukannya. Ini mencerahkan kita semua ya. Jadi tadi ada beberapa alternatif ya. Saya kembalikan tadi seperti yang saya sampaikan di awal. Jadi kita ada beberapa ini ya. Pertama terbuka silahkan yang mau mencalonkan karena pada dasarnya setiap anggota memiliki hak yang sama ya untuk mencalonkan dan dicalonkan. Tapi tadi ada catatan harus tercatat aktif ya keanggotaannya gitu. Nah, tadi saya ini ya coba diberi waktu di grup ini barangkali atau ada dulu yang mau masuk lagi menambahkan atau langsung mencalonkan silakan raise hand terlebih dahulu. Pak Andes, bagaimana Pak Andes? Saya ikut Prof. Wahyu aja. Ikut menjadi calon? Gimana tuh Prof? Atau mungkin Pak Diar bisa ditanyakan ke perwilayah, maksudnya wilayah Jawa Barat itu kan ada yang wilayah barat gitu ya, ada yang rada tengah sama yang timur gitu kan. Di sini ada dari Cirebon juga tuh. Kemudian ada yang wilayah Rodratik, Cirebon Kuningan ya, Indramayu. Terus masih banyak bisa disampaikan Pak Diar, ditanyakan. Oke, oke baik. Terima kasih Prof atas masukannya. Ya, baik. Kalau begitu saya coba mencari ini ya masukan dari berbagai wilayah katanya. Kita ambil dulu dari wilayah paling timur ya. Paling timur berarti Sukabumi, Cianjur, Bogor,
Di sini siapa nih yang mewakilinya nih dari Bogor tadi saya lihat ada. Barat, Ibu. meren Pak Dian. Hah? Oh ya Barat Barat. ya. Aduh. Ini ya sudah ingat ke waktu buka ini Pak Wahyu, mohon maaf. Wilayah Barat ya, paling barat. Oke, wilayah paling barat. Ada di sini perwakilannya. Siapa nih yang mewakili? Ada masukan dari wilayah barat. Pak Eka Barat. Karawang teh masuk barat itu teh. Oke, berarti satu ya Pak Eka katanya dari wilayah barat. Di list, mohon di list dulu Pak ini ya panitia ya untuk calon, khawatir nanti voting, jadi disiapkan Google Form-nya. Oke, kita masuk ke wilayah tengah nih, Bandung, kemudian Cimahi, Bandung, Cimahi, mana lagi tengah? Ke Sumedang, kemudian ke atas ke Cirebon, Kuningan. Wilayah Udah. ini ada nih, pada datang ada Ibu Neneng, ada dari wilayah Mangga Bapak Ibu silakan ditunggu masukannya. Atau kita ke timur dulu nih, timur, Garut, Tasik, Banjar, Pangandaran, Ciamis. Wah, ini nampaknya dari UIN ada, UIN juga ada. oh ya UIN ya, UIN. Dari wilayah timur ada senior kita Pak Dr. Nanang. Ya, Pak Dr. Nanang Masukan. dari Garut. Dari IPI ada Bu Irena. Wah, ini nampaknya ini Prof tidak ada yang raisen ini, berarti sepertinya mengerucut ini ke tadi Pak Eka tadi ya yang sudah terlist. Pak Eka Satya, kemudian tadi Pak Dr. Beni tadi tidak ada ini ya. Kalau Pak Andes sekarang hadir kan Pak Andes. Nah, Pak Andes. Ya, Pak kayaknya Andes Pak tadi Usep aja, Pak Usep melanjutkan Prof Wahyu ya. Oh, Prof Wahyu nunjuk Ya. Pak Andes tadi. Izin Pak Diar, kami dari Cimahi mengusulkan Pak Eka. Oh, Pak Eka. Oh, Pak Eka katanya. dari Cimahi Pak Eka. Oh, enggak. Sepertinya sudah mulai mengerucut ya. Jadi ada berapa nama? Ada satu ya Pak Eka tadi. Iya, Pak Eka aja. Prof, Bunda Lian. izin menyampaikan, Alhamdulillah Pak Dr. Haji Beni sudah bisa dihubungi. Beliau menyampaikan bahwa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang hadir pada hari ini, sudah merekomendasikan, tapi katanya mohon maaf, yang pertama tidak bisa masuk ke ruang Zoom meeting, kemudian yang kedua diserahkan kepada yang muda saja, begitu bahasanya Prof. Ayu. Seperti itu Prof, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf. Terima kasih. Aduh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Beni juga masih muda, Bu. Itu pesannya ya. Baik, ya. Baik, kalau begitu saya kembalikan dulu ke Prof Wahyu nih sebagai Dewan Penasehat juga nih. Ternyata ada nama-nama, tapi tadi kita sudah tawarkan ya nama-nama di open, kemudian pada akhirnya setelah musyawarah ada mengerucut ke beberapa nama. Tadi yang saya tangkap mengerucut ke Pak Eka ya tadi, dan Pak Usep, berarti ada dua nama nih yang mengerucutnya. Nah, saya kembalikan dulu ke Prof Wahyu. Bagaimana Prof? Kalau saya sih ditempelin aja dua-duanya itu. Mau apa, mau Pak Usep Pak Eka atau Pak Eka Pak Usep, emang enggak. Tapi pada Pak Eka dasarnya aja. sih Pak Eka saja, Prof. sudah tidak perlu disangsikan lagi kan gitu. Sepak terjangnya dari Pak Usep dan Pak Eka. Atau ditanya Oke. sama Pak Diar aja. Siap, Pada berarti mereka sudah berdua. mengerucut kedua nama ya Prof ya, Pak Eka dan Pak Usep. Baik, Bapak Ibu yang hadir pada Muswil
sore hari ini saya tanyakan terlebih dahulu ya kepada Bapak Ibu semua ya, terkait dua nama yang ada dulu nih, Pak Usep sama Pak Eka. Ada yang tadi kata Pak Wahyu ya di counter, ada yang keberatan untuk dua nama ini menjadi calon. Tidak ada, berarti ada dua calon ya. Oke, baik, saya ketok ya. Bapak Ibu saya putuskan berarti ada dua calon nih untuk Korwil Jabar. Yang pertama Pak Dr. Eka Satya Aldila, yang kedua Pak Dr. Usep Kosasi. Baik, setelah penentuan calon, kita masuk ke termin berikutnya, mekanisme pemilihan ya. Nah, kalau ada lebih dari dua calon, lebih dari satu calon, tadi kita sepakati kita ambil dulu musyawarah mufakat. Kalau misalkan di musyawarah mufakat tidak ada keputusan, kita nanti ke voting. Baik, kita masuk dulu ke musyawarah mufakat nih. Bagaimana dari dua calon ini? Dari saya boleh, Pak, biar langsung. Oh, silahkan calon nomor 2 nih, Pak Usep, Iya, bagaimana? calon nomor 2. Agar lebih apa ya, lebih tercapai dari hasil musyawarah, saya mendukung Pak Eka saja jadi koordinator wilayah, saya mundur gitu ya dari pencalonan. Mudah-mudahan seperti itu, Prof. Wahyu mohon izin. Oke, baik. Nah, Pak Usep mundur dari pencalonan. Dia menyerahkan ke Pak Eka. Berarti kalau begitu, calonnya tinggal Eka. satu ya kalau begitu. Nanti jadi balik lagi itu ke aklamasi ya. Baik, Pak Eka monitor. Ternyata ini peserta Muswil mengerucutkan ke nama Pak Eka ya. Saya bingung Pak, kalau mau mundur jadi nggak ada ya. Konsep jangan mundur lah Iya, konsep. kalau tidak ada calon nanti saya yang disalahkan Pak, tidak Iya, sukses nanti. melaksanakan Muswil ini. Karena amanat dari Peketum harus ada terpilih, dari Prof. Wahyu juga barusan amanatnya harus ada pemimpin terpilih ini. Saya konsep siap 2 periode. Ya, terima kasih kawan-kawan tadi yang sudah mendukung, tapi mungkin ini lebih baik ini Pak Eka yang sekarang jadi koordinator atau ketua wilayah. Insya Allah banyak yang mendukung. Banyak yang aktif di sini, Pak Andes itu sangat aktif, kawan yang lain juga sangat aktif. Pak Eka seperti itu. Oke, baik. Kalau begitu, saya pastikan ya kepada Bapak Ibu peserta Muswil nih, berarti mengerucut ke Pak Eka. Saya tanya kembali, apakah ada yang keberatan Pak Eka menjadi koordinator wilayah IMES Jabar untuk periode 2005-2026? Nah, tidak ada ya? Alhamdulillah. Berarti kalau tidak ada, berarti secara aklamasi ini ya, Pak Eka dinyatakan terpilih ya menjadi koordinator wilayah IMES untuk wilayah Jawa Barat untuk periode 2025-2026. Gitu ya Bapak Ibu. Setuju. Setuju ya? Baik. Alhamdulillah. Jadi kita ketok palu dulu ya untuk keputusannya. Oke. Baik, dengan tadi disepakatinya ya Pak Dr. Eka Satya Aldila Apriansah, MSC, sebagai koordinator wilayah IMES Jabar terpilih untuk periode 2025-2026, maka dengan demikian acara musyawarah pemilihan ini menghasilkan ya sesuai dengan amanatnya tadi di awal. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya dan atas semangat kebersamaannya. Semoga pemimpin yang terpilih ini dapat membawa organisasi kita menjadi lebih baik lagi. Selamat kepada ketua terpilih, semoga amanah dan dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Oke, saya sebagai pemandu acara musil ini memohon maaf jika dalam memandu acara ini terdapat kata atau tindakan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke seksi acara. Silakan Bu Iren. Baik, terima kasih Pak Diar yang telah memandu acara Muswil IMES ini dengan sangat baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Alhamdulillah dari acara Muswil IMES Jawa Barat sudah terpilih koordinator untuk IMES wilayah Jawa Barat periode 2025-2026, yaitu Bapak Dr. Eka Satya Aldila Afriansyah MSc. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Dr. Eka Satya Aldila Afriansyah MSc. Semoga IMES wilayah Jawa Barat akan semakin berkembang ke depannya. Bapak dan Ibu, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, mari kita lanjutkan acara dengan sambutan dari Koordinator IMES Wilayah Jawa Barat terpilih kepada Dr. Eka Satya Aldila Apriansyah, MSc. Disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir, telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi koordinator wilayah IMES Jabar ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Usas MPD ya, sudah pada masa baktinya telah memberikan sumbangsi besar dalam hal memimpin IMES Jabar ini sampai pada saat ini. Selain dari terima kasih, saya juga jujur saya merasa bingung karena kalau kata teman-teman sebelumnya dengan candaan harus mempersiapkan kata sambutan gitu ya, tapi saya bingung juga, tidak ada persiapan sama sekali karena saya fokus ke persiapan materi. Mungkin atas amanah yang diberikan ini, saya akan coba semaksimal mungkin, dan juga semoga di masa bakti saya ini IMES Jabar ini bisa lebih berkembang lagi. Mungkin juga tidak menutup juga tentunya saya berharap semuanya baik yang sudah ataupun yang belum, kita coba berkoordinasi ke depan supaya kegiatan kita di Jabar ini lebih banyak lagi, lebih kreatif lagi, dan tentunya untuk kita baik itu dalam atau tentunya silaturahmi ya, silaturahmi itu penting. Saya tahu, saya pribadi pun belum banyak mengenal Bapak Ibu semuanya. Saya akan mencoba mengenal lebih jauh lagi pada Bapak Ibu, dan semoga amanah yang diberikan ini bisa saya lakukan secara maksimal. Sekali lagi saya terima kasih atas kepercayaannya. Nanti ke depan saya menemukan kesulitan, saya mohon bantuan dari Bapak semuanya. Semoga saya bisa menjalankan ini dan kita nanti membentuk tim yang kokoh, tim yang kompak supaya IMES Jabar ini dapat berkembang lebih baik lagi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Tadi saya ingat pada saat Pak Diar mengucapkan aklamasi, saya terus melihat wajah Pak Wahyu ini tertawa puas sepertinya. Jadi mungkin terima kasih atas kepercayaannya. Saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Boleh kita beri tepuk tangan virtual yang meriah untuk koordinator IMES terpilih kita, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang kami hormati. Acara selanjutnya yaitu prakata dan ucapan selamat dari
Ketua IMES bidang organisasi, kode etik, dan kaderisasi. Kepada Profesor Dr. Wahyu Hidayat, MPD, disilakan. Terima kasih Bu Irena, Pak Usep, Pak Dia, dan kawan-kawan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ya, atas terpilihnya Bapak Dr. Eka Satya Aldila Afriansyah, MSc MPD, menjadi Ketua Wilayah IMES Jawa Barat, Ketua Wilayah atau Koordinator Wilayah IMES Jawa Barat. Mudah-mudahan atas terpilihnya beliau dapat menjadikan IMES menjadi lebih bagus lagi, lebih maju lagi, dan lebih berkobar lagi khususnya. Karena atas terpilihnya Pak Dr. Eka ini sebenarnya kita sudah bisa mematahkan terkait dengan isu-isu wacana tentang dikotomi antara PTS dan PTN. Ya, bahwa IMES itu dipegang oleh PTS gitu. Padahal sebenarnya ada banyak koordinator wilayah juga berasal dari PTN. Dan pengurus di pusat juga banyak dari PTN. Jadi sudah tidak ada dan tidak berlaku lagi dikotomi antara PTS dan PTN. Tapi walaupun Pak Eka itu PTN, tapi jiwanya dari PTS. Gitu. Karena pada saat sebelum resminya ngobrol dengan saya satu kamar itu Pak Eka di mana Jogja ya Pak Eka ya. Tapi alhamdulillah sifat-sifat organisatornya, aktivisnya masih berkobar walaupun di PTN. Nah, yang kedua, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu di dalam organisasi itu kita bisa disampaikan menjadi bentuk roda gitu ya. Jadi gear. Nah, gear itu tidak bisa berputar kalau tidak ada rantai. Dan rantai itu tidak bisa berputar kalau tidak ada roda yang di depan. Kalau anggaplah sebuah sepeda ya dianalogikan. Nah, sehingga di sini saya ingin menyampaikan mungkin di sini juga saya minta Pak Usep ya, Pak Usep Kosasi selaku komisioner ketua wilayah Jawa Barat tetap membimbing atau mendampingi Pak Eka. Mungkin nanti Pak Eka di dalam kepengurusan bisa mencantumkan Pak Usep, ini permintaan saya aja gitu. Pak Usep sebagai dewan nasihat atau dewan pakar gitu ya, menjadi di koordinator wilayah di pengurusan wilayah. Jadi tidak lepas, tidak berdiri sendiri kepengurusan walaupun punya visi misi renov dan lain sebagainya sendiri, tapi tidak lepas dengan mimpi-mimpi Pak Usep terdahulu gitu ya. Sering ngobrol, memang ada beberapa kelemahannya, tapi ide-idenya saya pikir sangat kreatif dan mungkin bisa diwadahi oleh timnya Pak Eka nanti gitu. Dan di sini juga yang ketiganya saya juga menitipkan pesan dengan hadirnya kawan-kawan secara Zoom, Bapak Ibu juga mungkin menjadi salah satu pertimbangan Pak Eka dalam menyusun kepengurusan gitu. Karena kawan-kawan di sini sudah menyisihkan waktu gitu ya. Bu Dahlia Bu Dahlia Fisar gitu. Saya kebiasaan dengan Pak Bedi manggilnya Bu Bunga aja gitu, Bu Dahlia. Kemudian ada Pak Andes dan kawan-kawan lainnya. Kemudian ada guru juga. Kalau Bu Nelly udah di pusat, jadi nggak bisa di ini lagi. Jadi satu-satunya pengurus pusat yang tetap jabatannya Bu Nelly. Ya, sebagai bendahara umum di pusat. Mungkin kawan-kawan yang di sini bisa dijadikan alternatif sebagai pengurus karena dengan hadirnya saat ini pun berarti sudah ada niat untuk memajukan IMES wilayah Jawa Barat. Mungkin itu, dan saya juga mewakili Pak Adi Sri Adi Widodo tadi sudah komunikasi ya. Malah tadi saya share fotonya, beliau menanyakan tadi saya ngebuka tapi lagi rapat LPPM, jangan Pak Wahyu yang kemana aja gitu ya. Saya lagi ngajar gitu ya. Dan beliau juga menyampaikan pesan dan salam dan mudah-mudahan bisa sinergis. Insya Allah semuanya bisa dikomunikasikan dan menjadi IMES wilayah Jawa Barat itu menjadi yang terbaik ke depannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian serangkaian acara kegiatan webinar dan Muswil IMES Jawa Barat. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Semoga kegiatan ini dapat lebih mempererat tali silaturahmi kita semua dan mendatangkan banyak manfaat ke depannya. Tidak lupa kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan selama berlangsungnya kegiatan ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita tutup acara kegiatan webinar dan Muswil IMES Jawa Barat dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Akhir kata, izinkan saya, Irena Puji Luritawati, selaku pemandu acara mohon undur diri dan menutup kegiatan ini dengan pantun. Jalan-jalan ke tanah Pasundan, singgah sebentar menikmati kopi. Muswil usai erat persatuan, AIMES Jabar makin berprestasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sebelum ruang Zoom diakhiri, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Bapak dan Ibu dimohon untuk mengaktifkan kamera. Gambar akan diambil dalam hitungan 3, Bapak dan Ibu. Setelah hitungan 3, silakan berikan senyum termanisnya. Baik Bapak Ibu, 1, 2, 3. Cheese. Itu Bu Haji Neneng bisa sarang Pak Beni tuh. Beli ayah gitu. Kabur Bu Haji mah. Baik, Tapi Bapak dan Ibu diasupkan satu Bu Pak kali Eka. lagi ya. Iya, Prof. Baik, Bapak dan Ibu, satu kali lagi ya, gaya bebas, silakan. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa kembali di acara berikutnya. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Sama-sama Pak Ustaz. Nuhun, Prof, Bapak Ibu Turnuhun. semua. Turnuhun sadayana. Kami sami Prof. Hatur nuhun, Prof. Semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.